Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Balikpapan itu. Balikpapannya kita. Oke. Untuk penonton setianya Balikpapan itu pasti udah langsung sadar nih ada yang beda dari podcast kali ini. Ya tentu saja kali ini podcastnya akan dibawakan oleh saya, Ferdanika Desta selaku host. Jadi khusus special podcast edition kali ini itu dibawakan oleh saya berkolaborasi bersama Aisyah Movement. Apa sih Aisyah Movement? Jadi Aisyah Movement itu adalah Australia Indonesia Sex Education for Humanities Associations Movement. Jadi kali ini podcast akan membawakan topik dengan menyuguhkan gimana sih cara-cara untuk melawan kekerasan seksual, dimana seperti yang kita tahu bahwa setiap tahunnya itu pasti semakin banyak nih kasus-kasus yang dilaporkan terkait kekerasan seksual. Nah, pada pagi hari ini, khususnya di hari Minggu nih, saya senang banget nih karena udah kedatangan 2 tamu yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Dr. Randa Dwita Salveri, MM Psikolog ya Bu ya, selaku Ketua Himpunan Psikologi Balikpapan. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kalah kecenya juga ada Mbak di sebelah satunya adalah Kak Eirah. Nah, Kak Eirah ini adalah sosok aktivis ya, penggiat keperempuanan yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Kohati di tahun 2018 untuk cabang Balikpapan ya Kak ya. Salam kenal Kakak. Ini pertama kalinya kita ketemu ya. Iya. Kalau dengan Mbak Ira udah biasa. Udah sering ya, dengan Kohati juga udah sering. Jadi saya udah luar biasa banget bisa ketemu Ibu Nadwi. Nggak tahu dia ketemu saya dari mana ya? Kok tiba-tiba bisa dapat saya? Ini jodoh ya, bisa ketemu di pagi hari ini gitu. Dan saya terima kasih banget nih karena biasanya kalau minggu kan biasanya untuk rehat nih dari kerjaan, dari aktivitas, tapi udah produktif. Ya. Sekarang kita coba masuk nih mulai ngebahas tentang kekerasan seksual. Mungkin saya mau nanya dulu nih ke Bunda Dwita, apalagi kan dari psikolog gitu kan. Secara umum definisi kekerasan seksual yang sebenarnya itu gimana sih Bu? Lebih ke apa aja sih jenis-jenis kekerasan seksual? Karena kan umumnya orang mungkin baru mengetahui kalau kekerasan seksual itu hanya sekedar raping, sekedar intercourse, sekedar pelecehan yang apa ya berupa fisik ke tubuh, ataukah bisa lebih daripada itu sebenarnya juga bisa masuk ke kategori kekerasan seksual. Gimana Bu? Karena ini bicara definisi, saya ambil dari salah seorang ahli yang memang kita pakai untuk acuan ya di psikologi, itu dari Supardi Sudarjun. Itu dia mengatakan bahwa sebenarnya kekerasan seksual itu adalah segala bentuk perilaku yang mempunyai muatan seksual. Segala bentuk perilaku ya yang dilakukan seseorang ataupun sejumlah orang terhadap seseorang ya, yang orang itu nggak suka, yang nggak nyaman. Iya, dia tidak mengharapkan itu, dan hal itu mengakibatkan rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, bahkan sampai kehilangan seksual, yang mencakup mulai dari pemaksaan hubungan seksual sampai non fisik. Walaupun tak terjadi intercourse, misalnya mempertontonkan adegan seksual, mohon maaf ya, mempertontonkan alat kelamin, itu udah masuk. Itu udah masuk kekerasan seksual. Kalau kita menyebutnya itu dimensi ya, ada 3 dimensi. Nah ini yang kita mesti pahami secara psikologi. Saya bicara secara psikologi, karena nggak secara hukum ya Mbak. Jadi kalau secara hukum soalnya biasanya beda. Ada 3 dimensi penting dalam kekerasan seksual, yaitu 1 pelecehan gender, 2 perhatian seksual yang tidak diinginkan, dan 3 pemaksaan hubungan seksual. Jadi tidak harus sampai terjadi penetrasi pun udah masuk kategori kekerasan seksual. Apa itu pelecehan gender? Kata-kata kasar bermuatan seksual. Nah, artinya di online pun bisa ya, dengan mempermalukan orang dengan bentuk badan, bentuk tubuh, betul. Permusuhan dan sikap merendahkan terhadap gender tertentu ataupun identitas gender. Artinya kekerasan seksual itu nggak cuma pada perempuan, kekerasan seksual tapi bisa juga ke laki-laki. Tetapi 85% ini data bicara, 85% kekerasan seksual yang terjadi itu korbannya perempuan. Kalaupun korbannya laki-laki, sebagian besar pelakunya laki-laki. Sangat jarang
sangat Sangat jarang jarang. ada, Ada, tapi tapi- tapi persentasenya kecil berdasarkan data ya Bu, ya? berdasarkan data gitu ya. Bentuk lain nih misalnya berkedip, Oh, tapi motifnya seksual. motifnya seksual. Iya. Berkedip sambil melihat bagian tertentu Iya, intimnya seseorang gitu. betul. Mempertontonkan gambar atau objek seksual di tempat kerja. Sengaja tuh temennya dikirimi email gambar-gambar Iya. itu sudah termasuk pelecehan seksual. secara Saya gender. pernah dengar juga nih Bu, ada yang tiba-tiba di video call nomor gak dikenal ternyata mempertontonkan. Ya, itu tuh Bagian. sudah termasuk sebetulnya Itu udah- secara psikologi ya, secara psikologi karena efeknya jangan diremehin. Orang kan suka bilang gitu aja, gitu ajanya itu pertahanan diri seseorang kan tidak sama. Mental orang juga beda-beda. Mental Iya, itu betul. Nah, yang kedua perhatian seksual yang tidak diinginkan. Nah, yang tadi saya sebut komentar negatif terhadap tubuh, menyebarkan rumus seksual terhadap seseorang, sentuhan seksual yang tidak diinginkan, biar Meraba. cuma disebut ya meraba, meremas dan sebagainya gitu ya. Seolah tidak sengaja tapi ada motif seksualnya. Itu akan berdampak. Memang nanti secara hukum akan susah. Ya kalau mau bicara tentang hukum ya pembuktiannya lah segala macam. Tapi kalau kami secara psikologis hal yang seperti itu penting banget untuk dipahami dalam proses nanti pemulihannya. Nah, itu Bu. Nah itu nanti ya. Iya. Kita Udah masuk. lagi nih. Nah baru yang ketiga dimensi pemaksaan berhubungan seksual. Dan menariknya saya baca dari hasil Komnas HAM ya. Komnas HAM tahun 2019 lah yang terbaru gitu ya. Ternyata ada tren salah satu kekerasan seksual di rumah tangga itu adalah pemerkosaan istri oleh suami gitu ya. Karena ada itu undang biasanya dianggap tabu juga Ya. dan tidak Sering untuk masuk, iya. dilaporkan dan juga. tidak untuk dilaporkan, dan biasanya yang terjadi sampai hari ini ya di Kota Balikpapan pun hampir belum pernah ada kekerasan seksual suami ke istri yang sampai ke pengadilan. Nah, gitu. Jadi banyak sekali kasus mengadu tapi setahu saya belum ada yang sampai Belum ada yang sampai ke titik suaminya dihukum gitu ya. Karena ya itu tadi. Jadi pelecehan seksual nggak pandang jenis kelamin. Nggak pandang jenis Tidak kelamin, pandang bahkan nggak cuma jabatan. seputar pelecehan tubuh apa segala, Harus. tapi bisa komentar dan sebagainya ya Bu. Iya. Nah itu udah banyak banget nih contoh-contoh kasus yang Ibu sampaikan. Tapi kalau dari Kak Ira sendiri pernah nggak sih menyaksikan langsung atau mungkin mengalami kejadian serupa seperti itu? Kalau untuk menyaksikan langsung pernah Bu. Pernah. Di tempat kerja dulu itu kita sesama perempuan, teman saya ini justru mengalami pelecehan dari yang lebih tua gitu. Dari yang Iya, jadi dari situ juga menimbulkan trauma dari saya sendiri karena pada saat itu juga masih giat-giatnya mengkampanyekan stop kekerasan, tapi terjadi di lingkungan kita sendiri gitu loh. dan Dan menyaksikan kita- secara langsung. Iya, dan kita nggak pernah bisa mengatasi hal itu, tidak pernah tahu gitu kan. Mengatasi mungkin bisa, tapi tidak pernah akan tahu gitu situasi yang seperti itu bisa terjadi gitu. Iya. Bahkan bisa menimbulkan trauma Traumatis. terhadap orang yang melihat juga, menyaksikan gitu, dan bahkan membantu. Jadi pada saat itu ya karena dianggap aib juga pasti ya, Iya, apalagi takutnya mencemarkan nama baik perusahaan atau kantor gitu kan, instansi tertentu. Jadi Akhirnya nggak melapor. lagi tidak pernah sampai ke Ya. selalu berakhir dengan Perdamaian. Perdamaian. dan di situ pergejolakannya akhirnya merasakan oh ini ternyata yang benar-benar dirasakan Terjadi. oleh banyak korban di luar sana. Nah, kalau misalnya nih Bu, kita melihat langsung menyaksikan kekerasan seksual itu terjadi, sebenarnya apa sih Bu yang bisa kita lakukan? Misalnya ketika kita yang mengalami, tapi atau mungkin ketika kita juga yang menyaksikan itu terjadi, tapi kita tuh pengen nolong, tapi kita juga harus concern jangan sampai itu juga membahayakan kita, itu gimana ya Bu? Sebenarnya apalagi kita perempuan ya khususnya. Kenapa bicara perempuan? Kekerasan seksual itu kan presentasi tertinggi 90% lebih itu kan korbannya perempuan. Ya. Perempuan dan anak sih, perempuan dan anak. Dan anak pun kebanyakan anak perempuan. Artinya gini, kita pisahin dulu ya. Kalau kita melihat nih kejadian, maka kita sudah harus aware bahwa kita harus menolong. Itu harus sudah aware.
apapun ya memang nanti dampaknya kalau misalnya di kantor. Tapi sebetulnya pada saat semua orang punya pemahaman yang sama, kita punya kekuatan sosial bersama. Seperti kasus yang sekretarisnya pejabat ya, siapa saya lupa namanya, yang akhirnya dia melapor malah akhirnya dia yang jadi korban, misalnya seperti itu. Itu kan akhirnya bisa akhirnya dia yang malah kena hukum kan, akhirnya sampai Pak Jokowi turun tangan. Itu kan artinya pada saat kekuatan sosial mendukung. Nah, memang kalau kita masih berdiri sendiri kata Mbak Ferda tadi, tapi nanti keselamatan kita. Tapi kalau kita suarakan itu dan semua perempuan itu ikut berpihak, akhirnya seperti misalnya Mbak Era tadi ya di kantor. Nah, kalau itu disosialisasikan ke semua perempuan di sana, kan kita saling support. Karena apa? Jujur, pelaku itu berani karena tidak ada sanksi, dan jarang seorang itu melakukan kekerasan seksual itu sekali dia berhasil dia akan ulang itu secara akan terus akan terus dia beda lagi korbannya ya, Bu, betul ya? Saya punya pasien nih, dia dilecehkan seksual oleh gurunya itu di kelas 3 SD sampai kelas 4. Jadi saya bilang kenapa diem? Pertama nggak ngerti. Nah, kedua di kelas 4 kenapa jadi ngerti dan jadi rame waktu itu karena ternyata banyak sekali yang kena. Nah, artinya apa kalau kita bicara begitu? Pelaku itu sekali melakukan hal yang kemudian tidak mendapat sanksi gitu ya, dia akan berani untuk mengulang itu. Nah, lalu apa Bu modal kita? Nah, harusnya untuk membantu korban gitu kan. Kalau ini kan kita untuk membantu artinya paling tidak membuat itu tidak berlanjut. Ya cara membantunya tentu ada teknik, apakah kita telepon, apakah kita lapor dan segala macam ya, tergantung situasi. Tapi ada hal secara psikologis yang semestinya orang awam itu tahu, yaitu PFH, psikologi first aid. Kalau di medis ada P3K. Ini ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kalau psikologi first aid adalah pertolongan pertama psikologi. Jadi itu sebenarnya itu bisa diajarkan pada semua orang. Jadi pada situasi itu apa hal pertama yang harus dibantu kepada korban sehingga tidak berefek kepada nanti jadi gangguan psikologi. Jadi trauma gitu. Jadi trauma nantinya. Nah, kalau kita sebagai korban, maka kalau itu terjadi pada kita, apapun yang terjadi kita harus melawan. Karena semakin kita meletakkan diri sebagai korban, itu semakin berani. Karena jujur orang-orang yang melakukan itu pada saat kemarin baru kejadian pegawai kantor pajak ya, yang di kos, ikutin enggak itu beritanya, yang mau diperkosa sama dirampok kan, sama tukang jaga kosnya sendiri. Orang jaga kosnya sendiri gitu loh. Nah itu pada kalau dia cenderung tidak melawan, bahkan menawarkan mau nggak perkosa aja aku gitu. Waduh, ya itu saya juga ini apa beritanya benar apa enggak saya nggak terlalu tahu, orang saya ngikutin dari koran kan, bukan klien. Cuma kadang-kadang perempuan itu memang harus mempunyai keberanian. Dia harus bisa bela diri. Makanya kalau di luar negeri itu umum di tempat kerja, di tempat umum perempuan itu bawa semprotan merica. Artinya ada sesuatu. Ya, kayak yang sering kita nonton di film, mereka pasti ngeluarin semprotan merica. Itu kita harus. Tapi secara psikologis gini, pada saat seseorang itu melawan, orang itu juga ada takutnya. Iya kan? Tapi pada saat kita berposisi sebagai korban, kita itu akan selalu menjadi korban. Itu. Karena kita lihat bahwa sekarang itu kekerasan seksual itu kan udah macamnya banyak banget itu. Kalau menurut Komnas Perempuan itu sudah ada 15 tipe gitu ya, sementara undang-undang cuma mewadahi 9 tipe. Itu yang menjadi kekurangan negeri. Iya, kalau itu tidak usah ngomong lagi. Ya, tapi kalau seperti yang Ibu tadi bilang nih, menarik juga ternyata. Saya juga baru tahu nih Bu, kalau misalnya paling banyak korban itu 85 atau 90% ya Bu ya, itu mayoritas perempuan. Nah sekarang mungkin saya pengen nanya nih ke Kak Era, setuju nggak sih Kak kalau orang-orang bilang, asumsi orang-orang nih kalau perempuan bisa jadi korban itu ya karena pakaian yang digunakan? Nggak bisa dibilang seperti itu ya, karena kalau berdasarkan pakaian juga tidak pilih-pilih kekerasan, pelecehan ini terhadap pakaian yang seperti apa gitu. Tidak pernah terukur juga, karena memang hasrat seksual bisa melakukan pelecehan dan kekerasan itu ya
tidak juga seseorang yang harus seperti apa kan, bahkan kita tidak pernah sangka-sangka akan melakukan kekerasan atau pelecehan ya justru orang terdekat gitu kan. Justru kita merasa orang yang paling aman juga bisa melakukan hal itu. Artinya kepada perempuan pun mau bagaimanapun pakaiannya ya kita juga tidak bisa menjustis bahwa dia berhak untuk dilecehkan dan dilakukan kekerasan. Apalagi juga kita juga tidak bisa menjudge bahwa yang melakukan kekerasan hanya tampilannya seperti ini. Jadi sama gitu loh. Jadi tidak bisa kita tebang pilih gitu atau kita menormalisasikan gitu kan kalau yang seksi itu patut untuk dilecehkan gitu, atau dia mau keluar malam, mau dia dugem pada kondisi seperti itu kita bisa melakukan hal-hal karena kan setiap manusia sama pada dasarnya gitu, memiliki hak. Bahkan banyak pemberitaan juga ternyata korbannya memakai pakaian yang tertutup, Iya. memakai lengkap tertutup dari atas sampai bawah, tapi Apalagi masih luar juga negeri menerima juga. perlakuan Iya. seperti itu. Dan nah sekarang mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Kak Era juga, kira-kira sebagai generasi muda apa sih yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk melawan kekerasan seksual dengan memanfaatkan media yang ada gitu, apalagi keterbatasan sekarang semua serba online gitu, kira-kira apa sih yang bisa dicontohkan gitu? Khususnya kalau kita secara perempuan sih harus mendukung perempuan lainnya gitu, saling menguatkan. Apabila ada teman-teman atau keluarga sekitar yang mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, justru juga jangan ikut memojokkan sesama perempuan, karena siapa lagi yang bisa menguatkan kalau bukan perempuan itu sendiri gitu kan. Ya itu tadi yang sudah disinggung juga sama Bu Dwita bahwa kekuatan sosial itu ketika ada yang mau mencontohkan, ada yang mau berani bersuara, orang-orang lain juga akan ikut gitu. Orang itu suka gini, ih kesian ya, ih kok gitu ya. Jadinya Tapi mengintimidasi. tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan Tidak ambil bagian. hanya menyudutkan tapi gak melakukan apa-apa. Sama contohnya dengan adanya podcast ini kan juga bentuk suatu pemberitahuan ke banyak orang, informasi, Edukasi. Betul. bahwa pentingnya untuk menyuarakan hal-hal yang menurut kalian semua, menurut kita semua tabu gitu kan, dan itu bukan hal yang untuk diwajarkan, dinormalisasikan, tidak Bu ya, Benar. gitu, maupun Sepakat. kekerasan apapun itu gitu. Jadi memanfaatkan teknologi sekarang ini juga sangat bagus untuk media informasi sebenarnya, untuk menyuarakan lebih luas lagi, karena informasi ini juga bisa merubah konstruk masyarakat yang tadinya mungkin menormalkan hal-hal yang menurut kita wajar gitu, yang tadinya kamu aja yang baperan kayaknya, karena sekarang udah banyak media informasi gitu kan bahwa catcalling itu nggak boleh, jadi kita kesini udah mulai paham, oh ini bentuk pelecehan, Ya. ini tidak boleh dinormalkannya. Jadi memanfaatkan teknologi untuk media informasi gitu sebaik-baiknya. Justru media online ini jadi ruang ya untuk kita Jadi bisa ruang. bergerak bersama-sama melawan kekerasan. Apalagi kayak ada podcast kayak gini kan keren banget gitu. Wah, terima kasih nih Kak. Kayaknya kita harus melakukan podcast yang serupa lagi gitu kan. Seri berikutnya Tapi gitu ya. iya, tapi karena kita udah di penghujung waktu juga, mungkin closing statement nih, kira-kira pesan-pesan apa sih untuk masyarakat atau mungkin untuk para teman-teman kita di sana yang sudah mengalami kejadian kekerasan seksual, ada nggak sih pesan-pesan? Jadi yang pertama, yang perlu banget kita pahami, kekerasan seksual bisa terjadi kapanpun dan terhadap siapapun, ya. Tetapi tidak seorang pun yang menginginkan itu terjadi. Nah, pada saat kita menjadi korban, jangan diam, ya, jangan diam, cari pertolongan. Dan sekarang pertolongan itu sangat banyak, baik dari komunitas, dari pemerintah. Kita punya DP3AKB ya, kalau di Kota Balikpapan kita punya Puspaga, dan kita juga punya psikolog-psikolog di Balikpapan yang siap membantu, dan tidak semuanya harus dibayar kok, gitu ya. Tapi paling penting bagi korban adalah cari pertolongan, jangan diam, jangan terima, karena ada fase, tadi kelupaannya, ada fase korban itu, fase pertama itu penolakan. Jadi pada saat dia mengalami itu, bukan akulah, enggak lah, jadi dia menolak. Nah, proses penolakan ini bagian dari mekanisme pertahanan diri ya, itu bisa panjang, yang akhirnya pada saat dia mulai nggak nolak, dia marah, Nggak terima. iya, dia mulai marah. Nah, marahnya ini kalau dia tidak dibantu sejak awal, marahnya ini bisa ke orang lain, bisa ke dirinya sendiri, dia nyalahin dirinya, aku dibikin malu keluarga, apalagi kalau support systemnya nggak ada gitu ya. Jadi makanya cari bantuan. Nah, bagi semua perempuan lain dan laki-laki, artinya nggak cuma perempuan loh yang harus bergerak, laki-laki juga, bahwa harus melakukan tindakan nyata dalam perlindungan perempuan. Jangan cuma ngomong,
aku peduli sama kekerasan perempuan, tapi ngomongnya di rumah terjadi juga kekerasan seksual gitu ya. Jadi Harus berani dan harus cari bantuan. iya, harus Siap. berani cari bantuan dan ingat, titik akhir pesan dari saya, daun jatuh pun itu karena Allah. Jadi apapun yang terjadi padamu, sepahit apapun, itu kehendaknya Allah. Itu yang harus kita garis bawahi. Artinya kalau itu dikehendaki Allah, pasti ada hal baik di balik itu yang Allah akan berikan Ada kepada hikmah. kamu. Nah itu tentunya prosesnya butuh pertolongan. Apakah itu pertolongan support system? Karena proses healing Bu ya. iya, dukungan pertama kali atau faktor penentu keberhasilan pemulihan korban nomor 1 itu dukungan keluarga. Dukungan. Jangan disalahin, jangan malah kamu kok malu-maluin, Kan jangan jangan dituduh. menganggap itu sebagai aib ya. Jangan menganggap sebagai aib, itu bagian dari perjalanan hidup sebagaimana setiap orang, saya yakin tidak ada yang hidupnya baik-baik saja, pasti akan mengalami naik turun, tapi itu proses, move on, lanjutkan hidup, dan pasti Allah akan berikan yang terbaik. Semoga kita selalu dilindungi. Amin. Amin. Yang terakhir Kak Era, pesan-pesan yang bisa disampaikan. Yang terpenting sih sebenarnya untuk belajar tentang gender, seksualitas, dan juga terkait materi-materi tentang perempuan dan edukasi itu bukan cuma perempuan itu sendiri, tapi juga dari pihak laki-laki. Yes. Komunitas kita Iya. ada banyak support system lainnya, jadi kita harus berani. Tubuh kita punya kita Iya. punya hak atas tubuh kita. Apapun yang membuat diri kita merasa nggak nyaman atas perilaku orang lain terhadap kita harus berani menyuarakan. Mungkin itu dulu podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Bu Dwita dan Terima juga kasih kembali. Kak Eira. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Saya akhiri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.